Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali seri Laravel 12 kita, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat fitur daftar akun di sini, dan kita sudah berhasil untuk membuat semuanya. Kali ini kita akan coba untuk membuat dua fitur lagi, yaitu ada fitur profile dan juga fitur ubah password nantinya. Tapi sebelum untuk membuat fiturnya, kita akan coba untuk memperbaiki satu hal, di mana kalau kita lihat, kita itu sempat untuk membuat konfirmasi gitu ya, ada modal gitu. Kita cek dulu. Kita itu membuatnya di account list sama account request. Ada confirmation approve dan juga confirmation reject. Di mana value-nya kalau kita ingat gitu ya, itu ada activate di sini. Jadi ada inputan dengan name-nya adalah for, di mana value-nya itu ada activate, kemudian ada deactivate, ada approve dan juga ada reject harusnya. Nah, di sini. Nah, di sini ini perlu kita lakukan validasi agar nantinya value dari inputan for itu cuma bisa 4 itu gitu ya. Selain itu ya nggak bisa gitu. Nah, itu kita perlu untuk membuat validasinya. Jadi kita bisa masuk ke dalam folder app, kemudian folder http, ada controllers, kita masuk ke dalam user controller. Nah, ini adalah function yang dipanggil, yaitu akan approval gitu ya. Ini yang dipanggil ketika user itu sedang mengaktifasi, nonaktivasi, reject ataupun approve si accountnya. Jadi di sini kita bisa tambahkan sebuah validasi. Kita bisa tuliskan request seperti ini. Request validate, apa yang mau divalidasi, yaitu inputan for, dimana validasinya adalah required misalnya. Jadi dia itu harus ada for-nya, dan dia itu kita kasih roll in seperti ini. Jadi value dari inputan for ini itu hanya bisa approve, reject, kemudian ada activate dan deactivate seperti ini. Kita kasih koma. Ini kita tutup dulu ininya. Nah, seperti ini. Jadi ada validasi untuk inputan for agar nantinya value-nya itu hanya bisa 4 ini nih. Approve, reject, activate atau deactivate. Nah, rule-nya ini perlu kita import kelasnya, kita use. Kita use dari Illuminate Validation. Seperti ini. Jadi ada use Illuminate Validation rule di sini. Maaf tadi terputus. Nah, ini pastikan teman-teman sudah mengimport dan men-use juga dari Illuminate Validation rule. Jadi agar nantinya kita bisa membatasi value dari inputan for-nya. Kalau sudah, ini kita save aja, dan ya harusnya kalaupun nantinya dicek gitu ya, itu tetap aman-aman aja gitu. Tapi ini buat ngejaga aja, takutnya nanti ada user yang jahil gitu ya. Dia buka inspect elemen, kemudian merubah-rubah value-nya selain daripada yang 4 ini. Seperti itu. Nah, ini kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk membuat fitur profile dan juga ubah passwordnya. Tapi sebelum itu berarti di sini perlu kita buat dulu menu ubah passwordnya, dan menu settings dan menu activity log ini mungkin kita hide aja gitu ya, kita sembunyikan. Berarti kita bisa buka folder resources, folder views, layouts, navbar.blade.php. Berarti di sini kita lihat, kita cari, oh ini, nav item user information. Profile mungkin tulisannya kita ganti menjadi profil aja gitu ya. Dan settings activity log ini berarti bisa kita hide aja. Kemudian kita buat satu menu lagi seperti ini di bawah profil, yaitu misalnya ubah password. Ini kita save aja. Kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, ya, ada profil dan juga ada ubah password. Mungkin untuk ikonnya kita samain aja kayak yang settings nih. FAS, FA, COX. Ini kita ganti menjadi COX seperti ini. Save. Maaf, typo. COX, COX. Refresh. Nah, ikonnya yang setting aja gitu ya. Jadi ada profil, ada ubah password. Kalau udah dibuat, ini berarti kita perlu sesuaikan juga untuk href-nya. Jadi untuk yang profil ini mungkin kita ganti menjadi profil aja gitu ya kayak. Jadi href-nya ke /profil, profile, dan untuk ubah password href-nya ke change password. Seperti ini mungkin. Ini kita save dulu, yang artinya sekarang kita perlu untuk membuat dan mendaftarkan routes-nya. Kita bisa masuk ke dalam folder routes, web.php,
Nah, di sini kita perlu untuk mendaftarkan route yang tadi kita pakai gitu ya, yaitu ada profile dan juga ada change password. Berarti di sini kita bisa mengetikkan route dengan metode adalah get kemana, berarti ke profile. Kemudian di sini kita pakai sebuah controller yang mungkin kita pakai user controller juga aja, nggak apa-apa. User controller class seperti ini. Kemudian untuk metodenya, nantinya kita akan membuat metode di dalam user controller yang namanya profile view. Mungkin seperti ini. Kemudian ini kita kasih middleware role, yaitu admin dan user. Jadi baik admin ataupun user, dia bisa mengakses endpoint ini gitu ya, bisa mengakses route yang ini. Kemudian yang kedua, route dengan metode get, tapi mengarah page-nya ke dalam chain password seperti ini. Dia nantinya akan menjalankan metodenya di dalam user controller, yaitu chain password view. Misalnya seperti ini kita save aja untuk routes-nya. Kita save web.php, kemudian kita masuk lagi ke dalam user controller. Di dalam user controller, berarti kita perlu untuk menambahkan dua buah metode. Yang pertama, kita bisa mengatakan public function profile view, di mana di sini mungkin kita akan coba untuk mereturn view dari pages titik pages titik profile, mungkin profile.index seperti ini. Jadi ketika ada user nanti yang mengakses profile, maka dia akan masuk ke dalam halaman profile index. Dan di sini kita bisa mengirimkan seperti ini. $user, $current user mungkin. $current user sama dengan user. Atau bahkan sebenarnya ini kita nggak perlu ini nih. Jadi kita cukup untuk return view-nya aja. Seperti ini mungkin. Jadi public function profile view hanya mereturn view-nya aja. Dan untuk folder profile ini belum kita punya gitu ya. Di dalam folder pages nanti akan kita buat untuk folder profile-nya. Kemudian yang kedua di sini kita bisa menambahkan public function chain password view. Ini juga sama, kita hanya perlu untuk mereturn view dari pages profile chain password. Ini juga belum kita buat filenya, nanti akan kita buat. Nah, ini hanya dua buah metode aja yang perlu kita siapkan untuk pertama ini. Kita save aja untuk user controllernya. Kemudian di sini artinya kita perlu untuk membuat foldernya. Jadi kita bisa masuk ke dalam folder sources, folder views. Di dalam pages, folder pages ini kita buat satu buah folder lagi, yaitu folder profile. Seperti ini. Di dalam profile kita bisa buat dua buah file, yaitu index.blade.php dan nantinya ada chain password.php gitu ya. Tapi untuk chain passwordnya yang ini kita coba untuk tahan dulu gitu ya. Kita akan coba untuk fokus ke dalam file indexnya. Di dalam index ini bentukannya gitu ya, desainnya mungkin kita bisa copy paste aja dari folder resident. Kita bisa dari edit aja di sini. Jadi kita bisa masuk ke file edit di dalam folder resident. Kita Ctrl A, kita Ctrl C di sini, kita copy paste semuanya isi filenya ini. Kita pastekan ke dalam index di dalam folder profile. Seperti ini. Setelah dipaste, ini bisa kita ganti untuk titlenya, judulnya. Misalnya detail profil di sini. Kita ganti titelnya menjadi detail profil. Kemudian untuk inputan-inputannya, nah ini perlu kita sesuaikan juga nih. Kita akan coba untuk menyisakan NIK sama nama lengkapnya aja gitu ya. Yang bawahnya ini kita akan coba untuk hapus. Sampai sini berarti dari baris 169, dari baris 37 sampai baris 169 bisa kita hapus aja. Kelebihan ternyata ini perlu kita tambahkan dulu div seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita save. Kalau kita refresh sekarang websitenya, kita coba untuk akses halaman profil. Oh, ini error harusnya. Nah, ini karena di dalam filenya ini kita masih memanggil variabel-variabel yang nggak dikirim gitu ya. Ada variabel resident di sini. Nah, ini kan nggak dikirim nih. Ini perlu kita sesuaikan dulu berarti. Untuk actionnya nantinya dia akan mengarah ke dalam /profile
slash ID-nya berapa gitu ya. Tapi ini nggak ngambil dari resident ID, tapi akan mengambil dari helper out. Jadi kita akan coba untuk mengambil user yang sedang terautentikasi, out user ID seperti ini. Nah, ini artinya nicknya bisa kita ganti menjadi nama. Nama udah di bawah ya. Berarti nicknya bisa kita pindahin aja ke bawah nama di sini. Kita pindahin ke bawah nama seperti ini. Untuk nama lengkap ini berarti udah aman. Tapi untuk pemanggilan value-nya bukan dari variabel resident name gitu ya. Tapi dia akan mengambil dari out user name seperti ini. Kemudian yang nicknya bisa kita ganti menjadi email, label for email, input tabnya email, input mode-nya ini kita hapus, atau ada email juga harusnya. Oh, nggak ada. Input tab email, name-nya adalah email. Ini kita ganti aja semuanya nih. Yang nick ini kita ganti jadi email seperti ini. Dan variabel residennya kita sesuaikan juga jadi out user email seperti ini. Out user email. Dan untuk email kita akan set dia menjadi read only. Karena emailnya nggak bisa diubah gitu ya. Hanya nama lengkap aja yang bisa diubah. Berarti mungkin cuma dua itu aja gitu ya. Ada nama lengkapnya siapa, emailnya siapa, karena password nggak ditampilin gitu ya. Berarti hanya seperti ini. Ini kita save dulu, kemudian kita refresh halamannya. Nah, tampil seperti ini. Detail profil, ada nama lengkapnya siapa, emailnya apa, tapi read only gitu ya, nggak bisa diketik-ketik. Dan di sini ini perlu kita perbaiki juga nih. Ada kembali ini bisa kita ganti menjadi, kita arahin balik aja ke sini gitu ya. Slash dashboard. Kita balikin aja ke dashboard gitu ya. Ini kita save aja dulu, kita refresh lagi, harusnya aman-aman aja. Nah, ini harus selanjutnya kita perlu untuk membuat routes agar nantinya action ke dalam slash profile, slash ID-nya itu bisa dijalankan gitu ya. Berarti kita perlu masuk lagi ke dalam web.php. Di bawah profile, kita bisa buat satu buah route baru. Ini kita copy paste aja dari atasnya. Seperti ini. Tapi dia tidak akan menggunakan metode get, melainkan menggunakan metode post di sini. Nantinya akan mengarah ke dalam slash profile, slash ID-nya berapa gitu ya. Untuk metode di dalam user controllernya nggak lagi menggunakan profile view, tapi change profile mungkin ya. Change profile atau edit profile atau update profile. Nah, iya. Jadi kita akan coba untuk membuat update profile nantinya di dalam user controller. Berarti ini kita save dulu untuk web.php-nya, Ctrl S. Kita akan coba untuk membuat update profile ya di dalam user controller. User controller. Nah, ini kita buat satu buah metode baru di bawah metode profile view. Kita ketikkan public function update profile seperti ini. Mohon maaf, tunggu sebentar. Oke. Kita buat update profile. Nantinya dia akan menerima sebuah request gitu ya. Dan juga dia menerima user ID-nya. Jadi nanti ID yang dikirim di sini tadi, ID yang dikirim ini nantinya akan ditangkap sebagai variabel user ID di sini. Di sini nantinya kita perlu untuk membuat validasinya dulu. Kita panggil request. Kita validasikan. Validasinya adalah untuk inputan name, karena hanya name yang bisa dirubah gitu ya. Name-nya itu required. Kemudian dia itu minimal kali ya, ada minimalnya. Minimal ya 3 karakter lah ya. Seperti ini mungkin. Dan di bawahnya ini kayaknya kita bisa tampung ke dalam validated gini. Validated data begini. Terus kita bisa membuat query-nya sekarang. Untuk membuatnya berarti kita bisa ketikkan seperti ini. Kita panggil model user. Kemudian kita cari di sini find on file si user ID-nya seperti ini. Ini bisa kita tampung ke dalam variabel user sama dengan user find on file user ID. Kemudian kita akan coba untuk mengubah username-nya sesuai dengan request name. Bukan request name tapi request input name. Request name juga bisa, tapi mungkin kita akan coba untuk menggunakan request input name gitu ya. Ini nggak dipakai lagi berarti validated data ini. Kemudian
user save. Jadi setelah divalidasikan tadi, kita coba untuk mengubah username-nya sesuai dengan inputan yang diisikan oleh user, yaitu inputan name di sini. Dan kalau berhasil, dia akan return back berarti ya. Return back with success, berhasil mengubah akun seperti ini. Bukan berhasil mengubah, berhasil mengubah profile. Berhasil mengubah data aja lah ya. Berhasil mengubah data. Ini bisa kita save aja. Kemudian kita akan coba untuk merefresh halamannya. Nah, ini mungkin nama lengkapnya kita coba ubah. Admin si desa menjadi admin si desa updated seperti ini. Kita simpan perubahan, kita enter. Oh, katanya the put method is not supported karena memang harusnya di indeks ini dia menggunakan metodenya adalah post. Save, refresh, ulangin. Oh, ini kita coba untuk balik dulu. Kita refresh. Kita update seperti ini. Kita submit. Nah, ini berhasil berubah nih. Kalau kita refresh, nah ini datanya sudah berubah gitu ya. Admin si desa updated. Tapi alertnya itu belum muncul gitu ya. Yang berhasil mengubah data ini belum muncul. Berarti sekarang kita harus menampilkannya. Ini bisa kita copy aja harusnya dari folder account request index.blade.php. Nah, ini dari baris 9 sampai baris 17 bisa kita copy aja. Kita pastekan ke dalam indeks di dalam folder profile di baris 12 seperti ini. Jadi kalau ada session success, maka tampilkan message-nya. Ini save, kita refresh. Nah, ini coba kita hapus updated-nya gitu ya. Kita hapus, kita enter. Nah, ini tampil berhasil mengubah data. Yang artinya sekarang untuk halaman profile sudah berhasil kita buat dan sudah aman gitu ya. Selanjutnya berarti kita perlu untuk membuat fitur ubah passwordnya. Kita akan coba untuk menyiapkannya. Sekarang berarti kita perlu untuk membuat filenya dulu. Jadi dalam folder profile ini kita perlu untuk membuat file change password.blade.php seperti ini. Untuk isiannya kita bisa copy paste aja dari file index ini. Kita Ctrl A, Ctrl C, pindah ke change password lagi, kita pastekan semuanya di sini. Jadi begini. Nah, ini bisa kita ganti juga detail profilnya menjadi ubah password seperti ini. Kemudian untuk warna buttonnya mungkin kita jadi button primary aja seperti ini. Kemudian untuk inputannya juga berarti perlu disesuaikan, yaitu nantinya untuk fitur ubah password ini kita akan coba untuk membuat fitur password lamanya itu apa, kemudian password barunya itu apa gitu ya. Jadi untuk ngekonfirmasi nggak asal bisa mengubah passwordnya. Berarti di sini inputan email bisa kita hapus aja dulu, sisakan inputan nama lengkap. Nah, ini perlu kita perbaiki untuk inputan nama lengkapnya. Tapi sebelum itu mungkin di form actionnya ini perlu mengarah ke dalam change password, kemudian ID-nya berapa gitu ya. Nanti akan kita buat juga untuk route-nya. Sekarang belum ada. Ini perlu kita ganti juga nama lengkapnya menjadi password lama. Untuk for name-nya ini kita ganti menjadi apa berarti ya? Old password. Old password. Seperti ini. Kemudian name-nya juga nih old password. Semua yang name ini kita ganti menjadi old password. Kecuali name yang ini ya. Ini jangan diganti jadi old password. Seperti ini. Tapi untuk value-nya ini kita coba hapus aja gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa ada default value-nya. Nah, ini value-nya kita hapus aja seperti ini. Jadi kita buat inputan, type-nya juga jangan lupa diganti. Type-nya adalah password, name-nya old password gitu ya. Setelah disesuaikan, kita buat satu buah inputan lagi di bawahnya, tapi kali ini untuk password baru. Dan untuk tulisan old password-nya ini kita ganti juga menjadi new password seperti ini mungkin. Atau old password, ya udahlah nggak apa-apa ya. Tadinya mau saya ganti jadi current password sih, tapi old password juga kayaknya nggak apa-apa. Seperti ini, kita save dulu, kemudian kita refresh lagi halaman depannya. Kalau kita coba masuk ke dalam ubah password di sini, nah ini berhasil muncul nih, ada password lama dan juga ada password baru.
Ini kalau kita ketik juga inputannya udah berupa tabnya password gitu ya. Tapi ini perlu kita sesuaikan juga agar nantinya bisa disubmit gitu ya, bisa berubah passwordnya. Ini juga mungkin perlu kita ingat juga, si admin ini passwordnya adalah password gitu ya. Kita akan coba untuk mengganti terus apakah work atau tidak gitu. Nah, ini tadi kita mendaftarkan change password di sini dengan ID-nya berapa gitu ya. Ini perlu kita daftarkan juga di dalam routes-nya. Bisa kita copy aja dari baris 33, kita copy ke bawahnya, kita ganti metodenya menjadi metode post. Ini perlu mengirimkan ID nantinya. Dan untuk metode di dalam controllernya, kita ganti menjadi change password. Ini nanti perlu kita buat juga di dalam controllernya. Kita bisa masuk lagi ke dalam user controller. Di sini kita perlu untuk membuat metode barunya, yaitu public function change password. Dia menerima request seperti ini dan menerima user ID-nya. Ini sama aja kayak sebelumnya. Ini bisa kita copy aja nih. Jadi variable user sampai variable user save-nya ini bisa kita copy aja. Tapi nanti nggak akan kita buat sama persis. Akan ada yang kita ubah. Dan sebelum itu kita perlu untuk memvalidasikannya juga. Kita panggil request validate. Apa yang mau divalidate yaitu inputan old password, di mana validasinya adalah required dan minimal 8 karakter. Begitu juga untuk new password di sini, yaitu required dan minimal 8 karakter. Nah, sekarang ini aman aja untuk user find or file, tapi untuk username-nya ini kita akan coba untuk ganti karena yang mau diganti adalah user password. Dan inputannya akan diganti sesuai dengan yang ada di dalam new password seperti ini. Nanti bisa langsung di save dan untuk return back-nya juga sama di sini. Kita copy paste aja. Return back with success, berhasil mengubah password seperti ini. Nah, tapi di sini ada yang perlu kita validasikan lagi supaya old password sama new password ini perlu di-matchingkan dulu. Jadi perlu sama dulu baru nanti akan terupdate datanya gitu. Kalau nggak sama, nggak terkonfirmasi, maka datanya nggak akan keupdate gitu. Nah, di sini kita bisa buat satu buah variabel lagi harusnya. Misalnya password is valid gitu ya. Isinya kita bisa memanggil kelas hash bawaan dari Laravel seperti ini. Kemudian nanti ada yang namanya method check di dalam kelas hash tersebut gitu. Nah, ini hashnya perlu kita use dulu di atas. Kita use dari illuminate facet illuminate support facets hash seperti ini. Kita use seperti ini. Kemudian hashnya tadi kita sudah memanggil check di sini. Nah, check ini bisa dilihat di sini ada value baru sama ada hashed value, yang artinya value baru itu adalah password kita gitu ya. Dan hashed value-nya ini kebalik, value itu adalah password barunya, hashed value itu adalah password lamanya. Berarti di sini caranya begini. Variable user itu perlu ada di atasnya variable password is valid. Jadi apa yang mau dicek di sini, apa yang mau divalidkan yaitu inputan new password dengan variable user password seperti ini. Jadi yang mau kita validasikan adalah password baru kita itu apakah sama gitu ya dengan user password gitu. Oh, maaf, bukan seperti itu. Logikanya salah logika. Jadi logikanya adalah password lama kita yang diinputkan di sini. Kan ceritanya kita mau ngisi password baru gitu ya. Jadi password lama di sini ini bisa kita isikan dulu gitu ya, misalnya password seperti ini. Agar nantinya dicek di sini apakah password lama yang kita inputkan di sini itu sama dengan password yang terdaftar di dalam database kita gitu. Jadi password yang kita inputkan di sini, password lama itu harus sama dengan password yang di dalam database kita, yaitu password yang sudah terhash di sini. Jadi di sini password is valid ini bisa kita ganti juga variabelnya. Old password is valid atau misalnya current password is valid gitu ya.
current password is valid, di mana value-nya adalah hash check atau pengecekan, yaitu request input old password apakah sama dengan user passwordnya gitu ya. Nah, kalau sama di sini, jika valid, maka langsung di save. Tapi selain itu, ini kita masukkan juga ke sini. Nah, tapi selain itu, dia akan return back with error, misalnya gagal mengubah password lama tidak valid, misal seperti ini. Jadi tadi yang kita lakukan cek adalah password lamanya, apakah password lama yang diinputkan itu sama dengan password yang terdaftar di dalam database kita. Kalau sama, maka data passwordnya akan diubah sesuai dengan password yang diinputkan dalam inputan password baru. Dan kalau ternyata tidak valid nih ketika mengisikan password lamanya, maka dia akan mengirimkan return back with error, gagal mengubah password lama tidak valid. Seperti itu. Ini harusnya sudah aman. Kita pastikan dulu user password, inputan new password. Oke, harusnya sudah aman. Ini kita save aja untuk user controllernya, dan file web.php juga bisa kita save aja. Kemudian bisa kita refresh halamannya. Nah, ini kita ingat lagi bahwasanya admin si desa ini password lamanya itu adalah password, dan password barunya akan kita ganti menjadi misalnya password 123 gitu ya. Jadi kita isikan password lamanya misalnya password gitu. Atau kita coba untuk mengisikan yang salah dulu di sini. Jadi password lamanya adalah password 123 dan password barunya adalah password 123. Ini kalau kita save, kita enter. Nah, ini nggak tampil apa-apa, tapi sebenarnya harusnya di belakang itu datanya belum terubah gitu ya. Ini perlu kita tampilkan juga errornya. Jadi kita bisa masuk ke dalam chain password.blade.php. Ini kita copy paste nih untuk if session success sampai end if-nya. Kita ganti if session error. Maka di sini ganti jadi gagal. Ikonnya error. Dan teksnya kita ambil dari session get error. Seperti ini, kita save, kita refresh lagi, ubah password ini. Kita coba mengisikan password lamanya disalahin gitu ya. Password 123, password barunya misalnya password 123. Kita simpan perubahan. Nah, tampil katanya gagal mengubah password lama tidak valid, yang artinya sudah sesuai nih untuk case atau kasus ketika gagalnya sudah berhasil kita dapatkan. Tinggal misalnya kita coba untuk ganti sesuai gitu ya. Misalnya password lamanya adalah password, ini sesuai nih dengan yang terdaftar di dalam database kita. Kemudian password barunya kita ganti menjadi password 123. Ini kita coba untuk simpan perubahan. Nah, artinya berhasil mengubah password. Ini tinggal kita coba untuk login ulang aja. Kita logout dulu. Ini admin@gmail.com. Ini passwordnya masih password nih harusnya nih. Kalau kita coba login sekarang, ini gagal harusnya. Nah, gagal katanya. Periksa kembali email atau password Anda. Kalau saya isikan benar misalnya, password 123, login. Nah, sudah berhasil untuk masuk ke dalam aplikasinya. Yang artinya fitur ubah password kita sudah berhasil untuk dibuat, dan kita berhasil menghandle ketika errornya seperti apa, ketika suksesnya seperti apa. Dan maaf tadi ada kesalahan berpikir, bahwasanya harusnya yang divalidkan di sini itu adalah inputan lamanya gitu ya. Sebelumnya saya berpikir inputan lama sampai inputan barunya itu harus valid. Ya nggak gitu, karena password baru kan password baru gitu ya, nggak harus sama-sama password lama gitu. Dan ya, kita sudah berhasil untuk menggunakan ini, si password is valid ini. Dan mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Kita berhasil untuk membuat dua buah fitur, yaitu fitur profile dengan ubah datanya di sini, dan juga fitur ubah password. Ini kita ganti aja warnanya kali ya. Yang profile ini mau saya ganti, jangan kuning warna buttonnya. Kita ganti menjadi BTN primary. Save, refresh. Ya, seperti ini. Mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Mohon ditunggu video selanjutnya. Mungkin akan langsung masuk ke dalam fitur-fitur lainnya untuk yang terkait si desanya itu. Seperti itu saja. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah menonton.